Halo semuanya dan selamat datang di kisah inspiratif kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah cerita luar biasa yang kita sebut Tekad Borgol, bocah yang menaklukkan papan tulis. Ini bukan sekedar cerita biasa ya, ini adalah kisah dari sebuah ruang kelas sederhana di SD Cahaya Luhur yang benar-benar bakal nguji pemahaman kita soal apa arti sebenarnya dari ketekunan. Jadi, siapkan diri kalian. Oke, mari kita masuk ke intinya. Coba pikirin ini sebentar. Pernah nggak sih kalian mendapati diri kalian dihukum, padahal situasinya itu 100% di luar kendali kalian? Kayak, kalian udah berusaha keras banget, tapi keadaan emang lagi nggak berpihak aja. Nah, bayangin suasana pagi yang cerah di SD Cahaya Luhur. Di dalam ruang kelas 1 yang sangat sederhana, ada seorang murid bernama Borgol. Gurunya, Bu Rahma, yang terkenal super disiplin, baru aja menagih tugas matematika. Buat sebagian anak, ini mah rutinitas biasa aja kan? Tapi buat Borgol, oh, ini adalah awal dari ujian yang berat banget. Kita lagi ngelihat seorang anak yang terhimpit kemiskinan, tapi punya semangat belajar yang sama sekali nggak mau padam. Dan ini dengan brilian menggambarkan realitas yang sangat kontras di dalam satu ruang kelas yang sama. Di satu sisi, coba lihat teman-teman Borgol, kayak Ahmad dan Joko. Mereka dengan santainya masukin buku paket matematika yang baru dan tebal ke dalam tas. Terus pas jam istirahat, mereka ketawa-ketawa main kelereng. Nah, di sisi lain, realitas Borgol itu beda jauh. Boro-boro buku tebal, buat makan siang aja dia cuma bawa bekal ubi rebus buatan ibunya. Di saat teman-temannya asyik main, Borgol malah panik, buru-buru minjem buku Joko, dan nyalin soal-soal matematika secepat kilat pakai pensilnya yang udah bener-bener pendek. Coba perhatiin angka ini, Rp50.000. Mungkin buat sebagian orang sekarang uang segitu kedengarannya biasa aja ya. Tapi dalam cerita kita kali ini, angka 50.000 ini ibarat tembok raksasa. Itu adalah harga buku paket matematika yang baru. Dan buat ayah Borgol, jumlah segitu adalah kemewahan yang benar-benar nggak sanggup mereka beli. Nah, ketidakmampuan finansial inilah yang akhirnya memaksa Borgol buat ngelakuin satu-satunya cara yang dia bisa supaya tetap belajar. Berpacu dengan waktu, nyalin soal dari buku temennya. Coba deh kita lihat timeline perjuangannya. Waktunya itu sempit banget, istirahat cuma 15 menit. Tangan kecilnya gerak secepat mungkin, berusaha nyalin semua soal latihan. Tapi ya namanya waktu, nggak bisa diajak kompromi kan? Sisa 0 menit. Bel masuk bunyi nyaring banget, motong usahanya tepat sebelum dia sempat nyatat 3 soal terakhir. Dan tentu aja, jam terus berdetak. 24 jam kemudian, pagi tiba, dan mimpi buruk Borgol kejadian. Pas pemeriksaan PR, buku tulis kusamnya jadi bukti pahit, tugasnya nggak selesai. Kalian pasti bisa ngebayangin keheningan kelas saat langkah Bu Rahma mendadak berhenti tepat di sebelah meja Borgol. Bayangin nadanya yang tinggi dan tegas khas guru disiplin. Borgol, kenapa PR-mu cuma sampai nomor 7? Mana sisa soalnya? Ketegangan langsung pecah di ruangan itu. Tapi, perhatiin respons Borgol. Alih-alih ngeles, bikin sejuta alasan atau pasang muka melas di depan kelas, dia cuma menunduk. Dia nerima teguran itu, dan dengan pelan minta maaf karena tugasnya belum selesai. Nggak ada pembelaan. Benar-benar cuma integritas murni. Mari kita lanjut dan lihat gimana situasinya memuncak. Aturan tetap aturan kan? Borgol dihukum berdiri di depan kelas, menghadap papan tulis sampai jam pelajaran selesai. Tanpa ngelawan sedikit pun, dia maju. Sahabatnya, Ahmad dan Joko, ngeliatin dia dari bangku dengan tatapan kasihan banget. Tapi bukannya kelihatan sedih atau malu, Borgol justru noleh ke mereka dan ngasih senyum tipis. Senyuman yang seolah-olah ngomong, santai, aku nggak apa-apa kok. Berat banget kan beban emosional anak ini? Nah, selagi Borgol berdiri ngejalanin hukumannya, Bu Rahma sepertinya mau ngetes mental seluruh kelas. Beliau ambil kapur dan mulai nulis soal matematika yang, wow, luar biasa rumit di papan tulis. Ini bukan soal biasa, ini soal pecahan campuran yang benar-benar mengintimidasi. Bu Rahma nantang kelas. Siapa yang berani ngerjain ini ke depan? Ahmad? Joko? Dan tebak apa yang terjadi? Seketika kelas berubah jadi kayak kuburan. Sepi banget, semua anak mendadak nunduk. Ahmad tiba-tiba sibuk garuk-garuk kepala. Joko mendadak merhatiin corak meja kayunya. Intinya, nggak ada satupun yang berani natap ke depan. Di tengah keheningan yang canggung itu, ditambah Bu Rahma yang kelihatan mulai kecewa karena nggak ada yang berani maju, tiba-tiba ada kejadian yang sama sekali nggak terduga. Sebuah suara pelan, tapi mantap banget. Terdengar dari sudut dekat papan tulis. Biar saya coba, Bu. Itu Borgol, anak yang lagi dihukum, anak yang PR-nya nggak selesai tadi. Dari pojokan tempat dia dihukum, dia dengan berani nawarin diri buat ngadepin monster matematika di papan tulis itu. Sampai-sampai Bu Rahma sendiri mengernyitkan dahi, natap dia dengan setengah nggak percaya. Sekarang yang paling menarik dari bagian ini adalah gimana Borgol mengeksekusi momen tersebut.
Ini jelas bukan kebetulan semata. Kita bedah langkahnya. Pertama, dia dengan tenang nerima sebatang kapir dari gurunya. Kedua, dia nggak cuma asal nulis jawaban akhir. Tangan kecilnya itu bergerak nguraian cara penyelesaian pecahan campuran tadi dengan sangat runtut, sistematis dan logis banget di papan tulis. Dan ketiga, dia sampai di jawaban akhir yang benar-benar tepat, ditulis dengan rapi. Seisi kelas cuma bisa melongo. Mereka baru aja nyaksiin aksi brilian dari anak yang tadi pagi dicap gagal ngerjain PR. Bu Rahma sampai tertegun, lekat-lekat natap jawaban sempurna di papan tulis itu. Dan coba perhatiin, perubahan nadanya di momen ini drastis banget. Ketegasan yang tadi kerasa kaku, tiba-tiba memudar. Diganti sama kebingungan dan rasa penasaran yang dalam. Dari mana kamu belajar cara cepat ini, Borgol? Dan kenapa PR-mu kemarin tidak selesai kalau kamu sepintar ini? Nadanya benar-benar melunak. Ini titik balik yang dramatis, di mana sang guru akhirnya sadar ada cerita yang jauh lebih besar di balik anak muridnya ini. Akhirnya, dengan suara yang agak gemetar tapi tetap tegar, Borgol cerita semuanya. Pertama, dia bilang kalau dia belajar cara ngerjain soal rumit itu sendiri dari baca-baca buku yang dia pinjam di perpustakaan desa. Kedua, alasan kenapa PR-nya nggak selesai itu sama sekali bukan karena dia males, tapi karena ayahnya bener-bener nggak sanggup beli buku paket seharga 50.000 itu. Jadi dia cuma bisa ngandelin nyalin buku Joko pas jam istirahat. Dan sayangnya dia kehabisan waktu pas bel keburu bunyi. Semua teka-tekinya langsung kejawab dan masuk akal kan? Mendengar kejujuran yang polos dan perjuangan anak didiknya itu, wah, pertahanan Bu Rahma langsung runtuh. Matanya sampai berkaca-kaca menahan haru. Ruang kelas yang tadi pagi kerasa tegang banget, sekarang mendadak dipenuhi rasa hangat dan respek. Bu Rahma perlahan nyamperin Borgol, nepuk pundaknya dengan sangat lembut, dan nyuruh dia kembali duduk. Dan yang bikin makin merinding, Bu Rahma ngasih buku pegangan pribadinya buat dipakai Borgol selama sisa tahun ajaran. Di bangku mereka, Ahmad dan Joko natap sahabatnya itu dengan rasa bangga yang luar biasa. Jadi poin pentingnya di sini adalah pesan moral yang kuat banget dari ruang kelas sederhana ini. Kisah ini adalah bukti nyata soal kekuatan transformasional dari tekad bulat dan kejujuran sejati. Borgol sebenarnya bisa aja marah sama keadaannya yang miskin ya kan? Atau dia bisa aja bohong sama gurunya buat nyari aman. Tapi enggak, dia milih buat tetap berjuang pakai apa yang dia punya, ngadepin hukumannya tanpa ngeluh, dan ngebuktiin kecerdasannya di momen yang paling tepat. Integritas dan ketekunannya ini nggak cuma nyelamatin dia dari hukuman, tapi ngerubah total pandangan gurunya dan menginspirasi seisi kelas. Nah, buat penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Gimana sih caranya kalian bisa nerapin tekad pantang menyerah dan kejujuran ala Borgol ini buat ngadepin tantangan kalian sendiri tiap harinya? Apalagi di kehidupan kita yang serba cepat ini, kadang lebih gampang buat nyari alasan daripada jujur kan? Ingat terus ya, kisah anak dengan pensil pendek dan ubi rebus ini setiap kali kalian ngerasa ketemu jalan buntu. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin explainer yang luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.